Tetapi kalau kita melakukan riset dengan tidak turun lapang, tapi mungkin dengan melalui studi-studi literatur, biasanya ini riset-riset hukum nih. Biasanya mereka melakukan non-original riset kalau ini. Tapi banyak istilah, bukan hanya diistilahkan sebagai original maupun non-original, nanti mungkin pada dasarnya itu sama, seperti itu. Nah, sumber penelitian ini sendiri bisa kita angkat untuk jurnal, bisa kita ambil dari riset S1, bisa riset S2, bisa riset S3, semuanya bisa kita angkat untuk ditulis dalam jurnal. Ataupun riset penelitian mandiri. Nah, ini mungkin yang banyak dilakukan adalah penelitian mandiri atau juga mungkin penelitian kolaborasi. Artinya kalau kolaborasi berarti terdiri dari beberapa peneliti, kadang beberapa institusi. Misalnya saya dari UMJ berkolaborasi mungkin sama satu orang dari Bawaslu DKI, mungkin saya bisa kita kolaborasi lagi sama rekan kita mungkin di UKM Malaysia atau seperti itu, atau dengan IPB, dengan Unhas, itu berarti risetnya kolaborasi seperti itu. Kemudian yang bisa kita angkat untuk kita tulis ke jurnal itu apabila ada novelty atau kebaruan untuk dipublikasikan. Nah, novelty atau kebaruan inilah yang menentukan nanti di mana paper kita bisa dimuat. Jurnal berkualitas seperti apa nanti yang akan menerima. Jelas kalau standarnya misalnya jurnal-jurnal seperti jurnal-jurnal di dalam negeri ya, nasional, itu dia yang indeks-indeks terbaik itu yang sudah diindeks oleh Sinta ya, Sinta. Kemudian ada Garuda, itu indeks-indeks yang ada di Indonesia. Kemudian kalau di luar kan misalnya Scopus atau ASI. Kalau kita ini yang ada di Indonesia, dosen-dosen ya sekarang semua berlomba-lomba menulis di Scopus. Kenapa? Karena diwajibkan. Ya, kita nggak bisa naik pangkat tuh kalau sekarang sudah ada syaratnya. Kalau asisten ahli standarnya nasional di indeks Sinta minimal. Kalau sudah naik ke lektor dia harus Scopus standar, lebih tinggi lagi standarnya. Apalagi ada juga standar Scopus juga itu terbagi lagi. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Yang tertinggi jelas adalah Q1. Artinya yang bisa masuk ke situ kalau novelty-nya memang yang terbaik. Nah, pemilihan jurnal ilmiah untuk publikasi. Kita lihat, kalau kita mau melakukan publikasi, kan kita menulis paper untuk dipublikasi ke jurnal-jurnal tertentu. Nah, kita dalam melakukan publikasi juga ini nggak bisa sembarangan. Jadi harus ada kita harus memilih jurnal-jurnal yang kira-kira ini jurnalnya bukan abal-abal, ini jurnalnya bagus gitu ya. Misalnya kita mencari jurnal sesuai bidang ilmu atau topik yang akan dipublikasikan. Maaf Pak, ini jadi ini ya, menjadi apa nih? Suaranya hilang. Bu Mei, suara hilang.
Terima kasih sahabat semua telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.